Football Universe. Menurut King Buffon, kiper terbaik di dunia adalah Petr Cech. Wow, kok bisa? Seorang Gianluigi Buffon yang dipuja di seluruh dunia sebagai kiper terbaik malah memilih Petr Cech. Apa spesialnya kiper ini? Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Jika ditanyakan kepada kita siapa kiper terbaik di dunia yang pernah ada, jawaban kita mungkin saja Lev Yashin, karena dia satu-satunya kiper yang mendapatkan Ballon d'Or. Atau mungkin ada yang menjawab Iker Casillas, sewaktu menjadi pahlawan Real Madrid dan timnas Spanyol. Ada juga yang memfavoritkan Manuel Neuer karena konsistensi dan keberaniannya. Ada juga yang menjawab Peter Schmeichel, Oliver Kahn, Edwin van der Sar, Gordon Banks, atau Dinosoft, dan sebagainya. Lalu pasti akan ada yang menyebut nama Gianluigi Buffon, karena dia memang sosok kiper legendaris. Tetapi pada suatu ketika, Gianluigi Buffon pernah ditanyakan pertanyaan yang sama, tentang siapa sih kiper terbaik di dunia, versinya. Di luar dugaan, nama-nama kiper yang kita sebut sebelumnya, tak satu pun yang disebutkan Buffon. Dia menyebutkan satu nama yang sebenarnya dari segi prestasi masih jauh dari nama-nama sebelumnya. Buffon dengan lantang menyebutkan bahwa kiper terbaik di dunia itu menurutnya bernama Petr Cech. Kami pun penasaran, lalu menelusuri perjalanan hidup Petr Cech. Dan di situ kami menemukan bahwa orang ini layak disebut sebagai salah satu kiper terbaik di dunia. Semuanya berawal di kota Plzeň, yang berada di sekitar 78 km di sebelah barat ibu kota Republik Ceko, Praha. Pada tanggal 20 Mei 1982, pasangan atlet yang bernama Libuse Cechova dan Václav Čech dikejutkan dengan kelahiran 3 bayi kembar, atau yang sering disebut triplets. Ketika bayi ini kemudian diberi nama Sarka, Michal, dan yang paling terakhir keluar diberi nama Peter. Ketiga bayi ini memiliki kekurangan masing-masing, karena saat lahir kembar 3 banyak faktor yang melemahkan mereka. Sarka dan Michal memiliki kondisi badan yang lemah, sehingga di usia 2 tahun Michal akhirnya meninggal. Sementara si bungsu Peter lahir dengan kondisi tulang yang lemah. Namun beruntung dia bisa hidup normal. Peter kemudian diajak orang tuanya untuk melakukan aktivitas luar ruangan agar dapat memperkuat tulangnya. Olahraga hoki es dan bermain salju adalah kesukaannya. Dia juga adalah anak yang ceria dan ganteng, sehingga pernah bermain di serial TV Ceko berjudul The Territory of White Deer. Petr Cech kecil bercita-cita ingin menjadi atlet seperti kedua orang tuanya, dan tentu saja olahraga pilihannya adalah hoki es. Tetapi keadaan berkata lain. Waktu itu olahraga hoki es merupakan salah satu olahraga mahal yang perlengkapannya menghabiskan dana cukup banyak, dan kedua orang tuanya tak mampu membiayainya. Jadilah Peter kemudian berganti fokus olahraga ke sepak bola, yang memang juga cukup digemarinya. Dia pun akhirnya dimasukkan orang tuanya ke Akademi Sepak Bola Škoda Plzeň, atau yang saat ini bernama Viktoria Plzeň, sewaktu dia berusia 7 tahun. Di akademi ini Petr Cech mulai berkenalan dengan sepak bola yang sebenarnya, dan dia pun senang dapat bermain menjadi seorang penyerang kiri. Beberapa gol dibuatnya, dan pelatih mulai melihat bakatnya yang terus berkembang. Akan tetapi di saat Cech sedang menikmati hari-hari indahnya bermain sepak bola, tiba-tiba di usia yang ke-10 tahun, dia mengalami patah kaki. Hal ini membuatnya harus menjalani perawatan yang cukup lama waktu itu. Setelah pulih dari cedera, pelatihnya tak memainkan Cech secara langsung di posisi penyerang kiri, tetapi di posisi kiper. Hal ini dikarenakan pelatihnya ingin Cech melakukan penyesuaian terlebih dahulu. Waktu itu tinggi badannya juga sangat mendukung, dan dia bisa menjadi seorang kiper.
Dengan berbekal pengetahuan seadanya, Cech memberanikan diri menjadi seorang kiper. Kemampuannya memang tak terlalu bagus di kiper, tetapi yang menonjol adalah akurasi lompatan dan kemampuan menangkap bolanya. Karena hal ini maka pelatih kiper waktu itu memintanya berlatih khusus bersamanya. Ia pun dibimbing untuk meningkatkan kemampuan kiper yang masih lemah. Seiring berjalannya waktu, Cech terus dimainkan sebagai kiper oleh pelatih utama, dikarenakan kemampuan kipernya meningkat drastis, dan Cech pun merasakannya, sehingga mulai nyaman bermain sebagai seorang kiper. Sejak saat itu dia tak pernah lagi dimainkan sebagai penyerang kiri. Sewaktu berusia 17 tahun, Cech kemudian bergabung dengan Chmelevsan, sebuah klub di Liga Utama Cekoslovakia. Bersama klub ini, Cech bermain sebanyak 27 kali, dan bakatnya mulai tercium saat dia mengikuti turnamen pemain muda di Amsterdam. Penampilan gemilangnya kemudian menarik perhatian klub besar Ceko, dan pada tahun 2001, Sparta Praha akhirnya membelinya dengan harga 600.000 euro. Petr Cech kemudian dalam sekejap mampu menarik perhatian di Liga Ceko 2001-2002. Pasalnya di musim pertamanya bersama Sparta Praha, dia langsung diturunkan menjadi kiper utama. Meskipun dia adalah penjaga gawang termuda di kompetisi tersebut, Cech ternyata mampu memecahkan rekor dengan mencatatkan 17 kali clean sheet dari 27 laga yang dimainkannya. Selain di Liga Ceko, ternyata Cech juga mampu tampil cemerlang bersama Sparta Praha di Liga Champions dengan 6 clean sheet dari 12 laga. Hal ini tentu saja langsung menarik perhatian klub-klub besar waktu itu. Salah satu pelatih yang langsung jatuh cinta dengan performa Petr Cech adalah Arsene Wenger. Dia ingin segera memboyong Petr Cech ke Arsenal, berapapun harganya. Dan keinginan Wenger ini juga didukung penuh oleh pemilik Arsenal. Sayangnya itikat baik Wenger ini tak berhasil, karena ternyata Petr Cech tidak mendapatkan izin kerja dari otoritas pemerintah Inggris. Kecewa dengan hal ini, akhirnya Petr Cech menerima tawaran dari klub Prancis Rennes pada musim panas 2002. Dia pun dibanderol dengan harga 5 juta euro dan langsung menjadi kiper utama Rennes untuk musim 2002-2003. Di Liga Prancis, penampilan Petr Cech semakin meningkat. Dia bahkan mampu membawa Rennes yang merupakan tim kecil ke babak semifinal turnamen Coupe de France. Karena hal ini dia pun dipanggil masuk skuad tim nasional Republik Ceko. Pada Euro 2004 di Portugal, Cech menjadi penjaga gawang utama Republik Ceko. Di ajang inilah Cech mulai menjadi perhatian dan buah bibir sepak bola dunia. Dia berhasil membawa Ceko mengalahkan dua negara kuat, Belanda dan Jerman, di babak grup, dan Ceko keluar sebagai juara grup. Cech dan Ceko kemudian mengalahkan Denmark di perempat final. Sayangnya langkah mereka terhenti di semifinal oleh sang juara Yunani. Meskipun gagal mencapai partai final, Petr Cech dan rekan-rekannya di tim nasional Ceko kemudian menjadi buruan klub-klub besar Eropa saat itu. Klub London, Chelsea dengan pelatih barunya Jose Mourinho kemudian merayu Petr Cech agar mau bergabung. Uang sebesar 13 juta euro kemudian digelontorkan dan Petr Cech pun menjadi kiper termahal yang pernah dibeli Chelsea. Sebenarnya waktu itu Chelsea telah memiliki penjaga gawang hebat yang bernama Carlo Cudicini. Petr Cech pun hanya disiapkan untuk menjadi penjaga gawang kedua. Akan tetapi ternyata keadaan berpihak pada Petr Cech saat Chelsea mengadakan tur pramusim 2004-2005. Cudicini mengalami cedera sehingga dia pun digantikan Cech. Di laga pertama Chelsea saat melawan Manchester United, ternyata Cech mampu mencatatkan clean sheet sekaligus mengantarkan Chelsea menang 1-0. Penampilan menawan Cech ini kemudian berhasil meyakinkan Mourinho untuk terus menjadikannya kiper utama Chelsea. Keberadaan Petr Cech di bawah mister gawang Chelsea musim ini ternyata sangat berdampak bagi performa mereka. Klub London ini langsung dibawanya menjuarai Liga Inggris yang telah 50 tahun dirindukan fans Chelsea. Selain trofi Liga Inggris, The Blues juga dibawanya memenangkan Piala Liga Inggris. Musim ini dapat dikatakan sebagai musim terbaik Petr Cech karena dia mampu mencatatkan 1025 menit atau 24 laga tanpa kebobolan.
Chelsea juga hanya kebobolan 13 gol di Premier League, yang sampai saat ini belum bisa disamakan tim lain. Secara total di musim ini, Cech mampu mengemas 28 clean sheet dari 48 laga yang dimainkannya. Dia pun langsung mendapatkan penghargaan sarung tangan emas Liga Inggris sebagai kiper terbaik. Musim 2005-2006, Petr Cech tetap tampil perkasa di bawah mister gawang Chelsea. Penampilannya semakin dewasa dan dia pun sangat sulit ditembus oleh striker-striker lawan. Dengan penampilan briliannya musim 2005-2006 ini, The Blues kembali di bawahnya meraih gelar juara Liga Inggris untuk ketiga kalinya. Musim itu dia hanya kebobolan 22 gol dan mengemas 18 clean sheet di Liga. Banyak fans Chelsea mengeluh-ngeluhkannya, tapi yang mereka tidak tahu bahwa ternyata Petr Cech selama 2 musim di Chelsea sedang mengalami cedera bahu. Dia pun menyembunyikan cederanya ini agar tidak diketahui demi mendapatkan kesempatan bermain terus. Cech tidak ingin kehilangan tempat di tim nasional Ceko yang saat itu telah bersiap turun di Piala Dunia 2006, Jerman. Untungnya Cech berhasil menahannya sampai Piala Dunia 2006 berakhir. Dia pun memutuskan menjalani operasi besar setelah kembali dari turnamen itu. Setelah pulih dari cedera bahu, musim selanjutnya 2006-2007 dihadapi Cech dengan penuh percaya diri. Penampilannya pun menunjukkan tren positif sampai pada laga tandang ke Reading pada bulan Oktober 2006. Ketika laga baru berlangsung 5 menit, pemain Reading Stephen Hunt berebutan bola dengan Cech. Lutut Hunt tak sengaja mengenai kepala Cech yang ingin menangkap bola. Sekejap Cech langsung terkapar di lapangan dan wasit pun segera meminta medis memeriksanya. Alhasil Petr Cech harus digotong keluar lapangan tak berdaya. Dirinya langsung dibawa ke rumah sakit karena sempat tak sadarkan diri. Setelah ditangani, dokter pun memaparkan bahwa akibat benturan dengan lutut Hunt, tengkorak kepala Petr Cech mengalami cedera parah dan keretakan. Jika ditangani lebih lambat, maka pasti dia akan tewas. Karena cedera parah ini, Petr Cech harus beristirahat di rumah sakit selama 14 pekan. Dia pun melewati beberapa operasi dan terapi untuk pemulihan tengkorak kepalanya. Sebenarnya dokter ingin dia beristirahat lebih lama, tapi Petr Cech bersikeras untuk kembali bermain karena kondisi Chelsea sedang tidak baik-baik saja di EPL. Tim dokter pun kemudian membuatkan dia pelindung kepala khusus, dan dia harus bermain dengan menggunakan pelindung kepala ini. Musim 2006-2007 ini, akhirnya Chelsea gagal juara EPL. Tetapi 19 clean sheet dari Petr Cech mampu membawa Chelsea mendapatkan trofi Piala FA dan Piala Liga musim itu. Di musim 2007-2008, Petr Cech kembali berkutat dengan cederanya, sehingga dia pun absen membela Chelsea beberapa kali. Hal ini membuat kekuatan pertahanan Chelsea melemah, dan imbasnya pelatih Jose Mourinho dipecat. Chelsea terus tampil tidak stabil di bawah pelatih baru, seperti Avram Grant serta penggantinya, Luis Felipe Scolari. Pelatih baru ini tidak semuanya cocok dengan permainan Petr Cech, sehingga beberapa kali dia juga berkonflik dengan mereka. Sampai akhirnya pada musim 2009-2010, Chelsea mendatangkan pelatih baru, yaitu Carlo Ancelotti. Bersama Carlo Ancelotti, Petr Cech kembali menemukan permainan terbaiknya. Chelsea kembali diantarkannya menjuarai Liga Inggris dan FA Cup. Sayangnya kebersamaan Ancelotti tak bertahan lama, karena dia kemudian digantikan oleh Andre Villas-Boas. Tapi Petr Cech tetap on fire dalam permainan, sehingga pada musim 2011-2012, ia mampu mencatatkan sejarah baru bersama Chelsea. Di musim tersebut, Chelsea dilatih oleh Roberto Di Matteo yang menggantikan Villas-Boas. Kondisi Chelsea di Liga Inggris memang lagi memburuk, dan sampai musim ini selesai, mereka hanya mampu finish di posisi ke-6. Tetapi di Liga Champions, Chelsea mampu melaju sampai babak final dan menghadapi Bayern Munchen. Di babak final ini, Petr Cech tampil sangat baik dan melakukan beberapa penyelamatan penting dari terjangan Munchen. Kedua tim kemudian bermain imbang 1-1 sampai waktu selesai, sehingga pertandingan pun harus ditentukan dengan adu penalti.
Pada babak adu penalti ini, Petr Cech kemudian menjadi pahlawan Chelsea dengan menggagalkan 2 penendang terakhir The Bavarian. Chelsea menang 4-3 atas Bayern Munchen dan mampu mengangkat Piala Champions perdana mereka. Sejarah ini akan selalu dikenang fans Chelsea dan nama Petr Cech akan selalu ada dalam cerita mereka. Petr Cech terus menjadi kiper utama di skuad Chelsea di musim berikutnya. Dia juga sering dipilih untuk menjadi kapten ketika John Terry atau Frank Lampard tidak bermain. Kegemilangannya berlanjut sampai di musim 2014-2015. Mantan pelatih Chelsea, Jose Mourinho, akhirnya kembali, tetapi dia membawa Thibaut Courtois untuk menjadi kiper utama. Hal ini dikarenakan Petr Cech tampil kurang meyakinkan di musim ini. Dia pun hanya tampil di 16 laga Chelsea. Keputusan Mourinho ini sangat menyinggung Cech dan dia pun memutuskan untuk hengkang ke rival sekota Chelsea, yaitu Arsenal, pada akhir musim. Transfer ini mewujudkan keinginan Arsene Wenger yang sebelumnya sempat tidak terrealisasi di tahun 2004 untuk mengontrak Petr Cech. Dia pun langsung dimainkan sebagai kiper utama Arsenal dan langsung menghajar Chelsea di ajang Community Shield. Jose Mourinho pun tertampar dengan penampilan Cech di Arsenal yang mampu mencatatkan clean sheet sebanyak 20 kali dan fans Chelsea jadi kembali rindu dengan penampilan Cech. Tetapi nasi sudah menjadi bubur dan Cech kini sudah mengabdi bagi London Merah. Di Arsenal, Petr Cech bermain selama 4 musim sampai Arsene Wenger pensiun dan digantikan Emery. Pada akhir musim 2018-2019, dia pun memutuskan untuk gantung sepatu di usianya yang ke-37 tahun. Selama berkarir, Petr Cech telah menorehkan catatan mengagumkan. Dia merupakan kiper dengan clean sheet terbanyak bagi Chelsea, dengan catatan 228 kali tidak kebobolan. Dia menjadi kiper dengan catatan clean sheet terbanyak sepanjang sejarah Liga Inggris, dengan torehan 207 kali tidak kebobolan dari 443 laga atas kontribusinya bagi Chelsea dan Arsenal. Dia beberapa kali memenangkan sarung tangan emas. Petr Cech memberikan 1 trofi untuk Arsenal dan 13 trofi bagi Chelsea, termasuk 4 trofi Liga Inggris dan 1 trofi Liga Champions. Sejauh ini hal itu merupakan rekor terbaik dari semua kiper yang pernah bermain untuk Chelsea. Selama karirnya dia telah memainkan 782 pertandingan dan menorehkan 341 clean sheet. Bersama tim nasional Ceko tidak ada trofi yang mampu diberikan, tetapi Cech mampu tampil sebanyak 124 kali bagi Republik Ceko, yang mana merupakan rekor di negaranya. Catatan itu dipertegas dengan torehan 53 clean sheet. Dia terpilih sebagai skuad All-Star Euro 2004 dan juga tampil di Piala Dunia 2006, Euro 2008, Euro 2012, dan Euro 2016. Gianluigi Buffon memuji Petr Cech sebagai kiper terbaik dunia karena menurut Buffon, Cech memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan seorang penjaga gawang. Dari segi teknik dia sempurna, dari segi fisik dia juga sangat pas. Kepintaran dalam menerapkan taktik, Petr Cech jagonya. Dan yang terpenting, dia adalah kiper yang memiliki mental juara. Selamanya Petr Cech akan dikenang sebagai salah satu kiper terbaik yang pernah ada, serta pahlawan Chelsea.